HMPD Podcast will brighten up your day. Waduh, gimana nih kabarnya para HMPD Lisius ya? Oh bukan Sobat Medika, sorry. Semoga kalian semua di luar sana tetap sehat selalu ya. Dan kita balik lagi nih di episode yang ketiga dari podcast HMPD. Kalau misalkan kemarin di episode pertama kita udah bahas tentang transisi dari pandemi jadi endemi. Terus habis itu di episode yang kedua kita udah bahas tentang LPDP. Nah di episode 3 nih kita bakal agak santai karena di sini kita udah bareng narasumber yang ibarat kata ya sepantaran lah sama kita. Mungkin langsung aja kita sambut Kak Audrey Graciel. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo Azam, halo teman-teman HMPD semuanya. Halo Kak, mungkin boleh dong Kak. Mungkin kan di sini mungkin ada yang belum kenal kali ya sama Kakak. Mungkin dari Kakak boleh memperkenalkan dari nama, usia mungkin kalau misalkan nggak sensitif ya, sama mungkin asal jurusan, angkatan dan kelas mana nih Kak kira-kira? Oke deh, kalau gitu aku izin perkenalan ya teman-teman. Kenalin, aku Audrey Graciel, panggilnya Audrey aja. Aku dari PSK 2020, angkatan 2020 tadi udah bilang, dan aku dari kelas A nih kebetulan. Oke, halo, salam kenal Kak Audrey. Oke, dari Kak Audrey ini mungkin kemarin kita udah sempat memberikan topiknya, yaitu topik kali ini nih Kak Audrey ini bukan agak menarik lagi, ini sangat menarik karena topiknya judulnya adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, kira-kira dari Kak Audrey apa nih yang terlintas di kepala Kak Audrey ketika mendengar kata-kata dari FOMO atau Fear of Missing Out? Iya, sekarang emang lagi marak banget sih ya kayak penggunaan kata FOMO gitu ya. Dan aku sih mikirnya kalau FOMO itu lebih ke rasa kita cemas ya, kayak cemas akan kayak ketinggalan suatu hal, aktivitas atau apapun itu, dan kita tuh kayak dipaksa gitu, kayak terpaksa secara nggak sadar tuh terpaksa buat kayak harus tahu update yang paling update-nya gimana dari teman-teman kita. Dan biasanya tuh kayak FOMO itu lumayan terikat gitu dengan sosial media gitu, karena dari situ kan semuanya yang kita bisa kayak tahu apa yang mereka lagi lakuin, tahu apa yang lagi terjadi di luar sana gitu. Jadi menurut aku FOMO itu yang kayak tadi aku bilang, persepsi kita kalau misalkan kita ketinggalan itu kita kayak kehilangan sesuatu gitu. Iya betul banget nih Kak Audrey, apalagi kan kita mungkin dari Kak Audrey udah OTW ke tingkat ketiga ya dari perkuliahan, dan kayaknya nih kita nih udah melewati masa-masa mahasiswa baru yang mana kita tuh banyak kayak banyak ikut-ikutan kayak kepanitiaan, organisasi. Nah kira-kira dari Kak Audrey sendiri dulu pernah nggak sih ngalamin yang namanya kayak ini kok teman-teman aku pada ikut kepanitiaan, pada ikut organisasi, kok aku nggak ikut apa-apa nih, aku kayaknya harus ikut ini deh, walaupun kita sebenarnya nggak tahu nih apa yang pengen kita dapetin gitu di situ. Kira-kira dari Kak Audrey pernah nggak? Oke, kalau dari aku sendiri jujur kalau masalah organisasi, masalah kayak kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan kuliah, kebetulan kata-kata FOMO itu memang sering kayak apa aku FOMO doang ya, tapi memang yang tadi aku bilang awalnya ngerasa kayak kok teman-teman udah banyak ikut gitu, tapi lagi-lagi balik lagi kan setelah kita kayak ngerasa kenapa yang lain udah ikut, ya pasti kalau dari aku sendiri sih pasti lebih ke mikirin gimana diri aku sendiri. Jadi kalau aku ngalamin FOMO tuh lebih ke mungkin kegiatan-kegiatan yang aku nggak bisa lakuin, terutama ya ini ya kalau dari pengalaman aku pribadi ya, pas aku tuh di Malang gitu aku berasa lebih FOMO sama teman-teman aku yang lagi di Jakarta gitu kan. Aku teman-teman SMA-nya di sana ya, terus kebetulan aku karena kuliah di Malang jadi kan aku harus ngerantau. Nah di situ tuh baru kerasa FOMO-nya kayak mereka bisa pergi-pergi bareng, mereka bisa senang-senang jalan-jalan gitu. Sementara di Malang aku harus belajar, aku harus kuliah offline, skill dan lain-lain, dan itu semua kerasanya kayak hidup mereka kayaknya lebih fun, lebih seru ya kan, tuh lebih happy gitu. Nah itu sih kalau dari pengalaman aku jujur, kalau kepanitiaan menurut aku justru FOMO-nya itu enggak yang kita bilang FOMO gitu, justru itu lebih kayak memotivasi gitu, karena memang kita tertarik gitu. Jadi emang penting banget juga tuh ngebedain antara kita emang berminat di situ atau kita cuman FOMO aja gitu. Kalau dari aku pengalaman FOMO-nya justru itu gitu nih. Berarti kalau misalkan Kak Audrey ini adalah orang yang mungkin dari awal tuh udah agaknya ngerti nih kayak aku join ke sini itu tujuanku ya tipis-tipis lah, pengen nyenggol ini nyenggol itu. Mungkin dari Kak Audrey kayak gitu nggak sih tipe orangnya?
Iya benar. Jadi kayak dari awal tuh aku udah lihat-lihat dulu nih, ini dari semuanya di sini tuh apa sih yang aku minat, di bidang mana sih yang aku paling suka dan aku pengen benar-benar mendalami gitu. Nah dari situ baru aku emang lakuin gitu. Jadi kalau FOMO untuk kegiatan-kegiatan seperti itu menurut aku ya jangan sampai gitu teman-teman. Karena kan kegiatan-kegiatan itu kan bermanfaat buat kita juga kan. Kalau misalkan dan kita punya tanggung jawab gitu, apalagi kepanitiaan dan lain-lain. Kalau misalkan kita justru ngelakuinnya itu karena kita FOMO, nanti kita yang bakal kayak menderita sendiri dan terbebani sendiri gitu, karena kita nggak melakukannya berdasarkan kemauan kita gitu. Kita ngelakuin karena kita pengen ikut-ikutan doang gitu. Nah itu menurut aku mindset yang agak cukup salah gitu ya gitu. Nah ya ini cukup menarik ya, karena jarang banget nih kayak Kak Audrey itu bisa tahu dari awal kenapa pengen join ke sebuah kepanitiaan atau organisasi. Nah dari Kak Audrey sendiri punya nggak sih kayak gimana ya caranya kita bisa ngefilter suatu acara yang kayaknya kalau kita join nih kita interest gitu di dalam hal itu. Kalau dari Kak Audrey mungkin punya punya sebuah cara khusus atau gimana? Mungkin bisa dijelasin Kak? Oke, kalau untuk menentukan gitu, kita sebenarnya interest di situ atau emang cuma sekedar FOMO. Kalau dari aku sebenarnya lebih ke kita fokus aja nih sama diri kita ya. Kita fokus apa sih yang kita cari gitu di perkuliahan ini, terutama di kedokteran ya. Kita tuh apakah emang kita mau mencari pengalaman ya, relasinya, atau kita mau mencari ilmu-ilmu yang ada di dalam kegiatannya. Nah itu semuanya menurut aku sendiri penting banget gitu. Kayak kita nentuin skala prioritas kita gitu. Nah setelah kita tentuin itu, dari situ kita bisa kayak memfilter yang tadi kamu bilang, kayak kalau misalkan acara ini memang punya manfaat buat aku sesuai dengan apa yang aku cari, aku bakal ikutin. Tapi kalau misalkan ternyata acara ini nggak terlalu sesuai, nggak relevan sama apa yang aku cari, dan ternyata cuman bikin aku capek dan menghabiskan waktu aku gitu. Dan sebenarnya waktu itu bisa berharga banget buat hal-hal yang lebih penting dalam skala prioritas aku gitu. Jadi misalkan aku lebih suka mencari acara-acara yang langsung turun tangan ke masyarakat gitu ya, kayak volunteer dan lain-lain. Maka dari itu aku bakal ngambil acara-acara yang kayak ada open volunteering, atau misalkan lagi memang acaranya tersebut merupakan acara pengabdian, aku bakal pilih ke arah yang situ. Dan kalau misalkan aku lebih suka acara-acara yang minat bakat gitu ya, yang seperti webinar atau mungkin ada kayak charity concert dan lain-lain yang memang banyak juga kan di FK, aku bakal lebih ke arah situ. Jadi memang sesuai aja sama kemauan kita yang sejak awal kita udah minati, dan memang itu yang kita cari dan pengen kita dapetin selama pembelajaran kita atau perkuliahan kita nih di FK gitu. Kalau aku selama ini sih gitu. Oke. Jadi emang dari Kak Audrey ini udah punya mungkin beberapa target juga, terus juga kira-kira apa yang pengen dicapai. Tapi pernah nggak sih Kak, kan kita emang selama perkuliahan ini nggak mungkin dong kayak semuanya sesuai dengan ekspektasi kita. Pas kita juga pernah kayak pengen deh coba divisi, mungkin kalau kita udah masuk ke kepanitiaan ya, misal kayaknya aku nggak bisa ngedit tapi pengen deh nyoba masukin ke divisi PDDM gitu. Itu kan kayak coba-coba berhadiah. Nah ini takutnya nih, misal kita udah masuk ke situ terus gak nyaman, terus cabut. Kalau dari Kak Audrey sendiri pernah gak sih milih sesuatu yang ternyata gak sesuai ekspektasi nih, atau mungkin bahasa orang sekarang gak sesuai lah sama passion gue gitu. Itu gimana dari Kak Audrey? Kalau dari aku sih, aku bakal ngejalannya sepenuh hati gitu, even gak passion aku. Kalau dari Kak Audrey sendiri gimana? Nah benar banget tuh tadi yang Azam bilang, sepenuh hati itu sih kata kuncinya. Jadi apapun itu yang kita udah pilih, kan kita udah pilih gitu ya, kita udah ngambil tanggung jawabnya, walaupun ternyata gak passion, tapi kalau misalkan kita lakuin sepenuh hati, menurut aku tetap ada gunanya. Jadi gak sia-sia gitu apa yang kita udah lakuin tuh. Kan kadang mikirnya kayak duh males banget nih ngerjainnya karena gak sesuai sama passion aku, kayak ngapain aku lakuin, gak ada gunanya. Tapi sebenarnya banget kalau kita lakuin kayak Azam tadi sepenuh hati, itu pasti ada gunanya. Apapun itu, walaupun gak passion, ada aja pasti ilmu yang bisa kita ambil, ada aja pengalaman yang bisa kita dapetin dari kesempatan-kesempatan yang kita ambil, walaupun sebenarnya kesempatan itu nggak sesuai gitu sama kemampuan kita atau mungkin sama minat kita selama ini yang kita tahu. Dan justru menurut aku ya, kalau misalkan kita ngelakuinnya dengan sepenuh hati, itu justru kita kayak bisa memperluas kapabilitas kita gitu loh. Jadi kayak ngembangin diri juga gitu. Jadi kita nantang, challenging ourselves kalau sebenarnya kita juga bisa loh ngelakuin hal-hal yang awalnya kita nggak tahu kita bisa lakuin gitu.
Oke, jadi kayak mungkin kayak kita bisa nemuin tembok-tembok baru yang tadinya kita kira kita nggak bisa, tapi ternyata kita bisa gitu kali ya Kak Audrey ya. Betul banget. Nah terus dari Kak Audrey sendiri kira-kira untuk balik lagi ya tentang FOMO secara general, itu apakah FOMO itu menurut Kak Audrey itu kita tetap butuh untuk FOMO tapi ada takarannya, atau sebenarnya FOMO ini adalah sifat yang buruk banget gitu, kayak kita seharusnya nggak harus ngelakuin itu gitu, kayak Seven Deadly Sins lah. Gimana menurut Kak Audrey? Oke, kalau dari aku sebenarnya FOMO tuh bukan yang buruk banget ya, tapi gini, FOMO tuh kalau aku ya mindsetnya adalah FOMO tuh wajar terjadi. FOMO itu suatu hal yang lumrah gitu. Itu bukan hal yang kita harus kayak sampai hindari banget, sampai takut kalau kita FOMO. Maksudnya kayak jangan sampai kita tuh jadi cemas sendiri kita FOMO gitu. Jadi untuk mengalami rasa FOMO ya udah nggak apa-apa kita FOMO. Tapi dari situ gimana kita cara ngatasinnya gitu. Dan kalau menurut aku FOMO itu bisa kita atasi gitu, benar-benar bisa kita atasi. Jadi ketika kita udah tahu kita, aduh kok ini rasanya FOMO ya gitu, berarti kita udah harus tahu apa sih step selanjutnya supaya kita nggak ngerasain hal yang sama terus dalam waktu yang lama, karena itu cukup mengganggu produktivitas dan cukup mengganggu banyak hal kan. Jadi menurut aku penting banget buat tahu cara ngatasin FOMO-nya itu sendiri gitu. Oke, berarti dari Kak Audrey, kalau misalkan kita terkena FOMO dan kita nggak sadar sama sama FOMO tersebut, mungkin itu bisa sangat mengganggu produktivitas ya Kak Audrey ya? Benar banget. Jadi nggak kita sadarin sebenarnya rasa FOMO itu ganggu produktivitas kita sehari-hari gitu. Karena ketika FOMO nih ya, kita kan pasti lebih sering lihat gadget gitu, kayak kita ngapain aja ya kan. Aduh kayaknya happy banget. Terus mulai kalau udah ya biasa lah ya, kita kalau udah buka Instagram, buka apa pasti buka yang lain-lain gitu. Nggak cuma doang. Nah itu kayak ada magnetnya gitu kan kalau yang namanya sosial media. Nah di situ menurut aku yang paling bahayanya. Jadi di situ kita jadi procrastinate. Terus habis itu kita jadi nggak ngelakuin hal-hal yang harusnya kita lakuin. Nah itu satu, itu baru cuman dari ngeliat gadgetnya ya. Kalau misalkan dari segi mindset kita yang abis FOMO gitu, terus kita langsung jadi orang yang nggak jadi diri kita gitu. Jadi kita kalau misalkan di nextnya kita diajak gitu ya suatu hal lagi, kita iya terus gitu, kita nggak pernah bilang enggak gitu. Dan dari situ tiba-tiba nggak sadar udah kelewatan gitu kan, tapi udah diambil tanggung jawabnya atau kegiatannya gitu, atau misalkan pun sekedar pergi sama teman, tapi kayak udah kita bilang iya terus, dan lama-lama juga akhirnya kita jadi nggak sesuai dengan awalnya cipta kapasitas kita gitu. Terus habis itu juga kalau misalkan emang konteksnya pergi ya, terus kita selalu bilang iya, selalu bilang ayo gitu, selalu mengiyakan semuanya deh, nanti bisa juga dari segi finansial kita gimana. Kalau misalkan kita sebagai anak kos gitu ya, terus kita pergi terus ya kan, kita akhirnya ngeluarin uang yang ngelebihin kemampuan kita. Itu kan menurut aku cabang dari dampak FOMO ini banyak banget. Jadi emang harus tahu banget gimana sih caranya ngatasin FOMO gitu. Dan itu menurut aku juga cukup berbeda tiap-tiap orang. Jadi jangan jadi yang namanya yes person kali ya kayak ya, kita iya tapi kita nggak tahu nih kira-kira yang kita iyain itu seberapa berat gitu beban yang kita pikul. Mungkin kayak gitu ya kayak Audrey ya. Betul. Dan itu tuh menurut aku ya, kayak untuk nggak jadi yes person itu tuh butuh waktu juga nggak sih Kak? Kayak ya mungkin kita awalnya kayak salah satu contoh kecilnya adalah SKK, kayak kita iyain semua biar SKK kita full ya kan, emang itu butuh waktu gitu. Nah mungkin dari Kak Audrey sendiri nanti mungkin akan ada mahasiswa-mahasiswa baru atau mungkin angkatan 2021 yang dengerin tentang podcast FOMO ini, kira-kira mereka nih yang lagi ngejalanin yang lagi merasa di dalam fase bahwa mereka FOMO ke banyak hal. Mungkin dari Kak Audrey ada saran atau mungkin tips buat dia bisa keluar dari zona perfomoan ini? Oke deh, kalau tips ya buat kecuali terutama tadi yang teman-teman mahasiswa baru ya yang masuk ke FK dan lagi dalam fase FOMO ini. Nah, menurut aku tuh yang paling penting tadi selain tips aku yang pertama fokus sama diri kita sendiri, terus juga mungkin ada tips-tips lain kayak jangan terlalu banyak buka gadget dan sosial media, dan kayak ya bersyukur aja gitu sama hidup kita supaya kita nggak banding-bandingin sama orang. Tapi penting juga tahu untuk situasi kita di FK ya, terutama di FKUB yang ada yang namanya SKK. Kita juga penting harus tahu kalau misalkan SKK itu kalau semakin kalian
mengikuti kegiatan-kegiatan yang kalian suka dan kalian enjoy itu akan terkumpul secara sendirinya gitu. Jadi itu bukan hal yang kalian tuh harus dengan ambisi yang berlebihan terus kalian jadi lupa diri kalau misalkan kalian tuh masih punya tanggung jawab di akademik gitu. Jangan sampai kalian tuh ngelakuin hal-hal yang tadi yes man banget ya. Saking yes man-nya akhirnya kewalahan sendiri terus jadi capek sendiri, akhirnya nggak ada waktu untuk belajar, nggak ada waktu untuk istirahat, dan kalian justru terlalu berfokus sama kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kalau misalkan pun kalian melakukannya secara moderate aja gitu, normal aja, itu sebenarnya tetap terkumpul SKK yang dibutuhkan itu. Jadi memang menurut aku penting banget buat kalian untuk tahu apa sih yang sebenarnya kalian cari di FK, apa sih fokus diri kalian selama kalian di FK ini. Dan kalau misalkan memang udah kalian tentukan, jangan pernah ngerasa kalian akan rugi ketika kalian gak ikut suatu kepanitiaan gitu. Karena walaupun aku sangat men-encourage kalian, teman-teman FK terutama, untuk cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari relasi sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya di FK. Karena pengalaman kita di FK preklinik ini nggak bisa kita dapetin ketika udah klinik ya kan. Nah itu yang memang perlu kalian ingat, dan ikutilah apa yang kalian emang minati, tertarik, dan juga ikutilah apa yang memang kalian enjoy gitu. Penting banget buat kalian tuh enjoy semuanya. Jadi walaupun berat, nanti tetap kalian akan nikmati ketika kalian memang udah suka dan juga udah put the heart gitu. Jadi udah put your heart dalam pekerjaan kalian atau apapun yang kalian ambil itu. Jadi menurut aku ya sarannya yang dari tadi udah aku sebutin, dan juga penting banget kalian untuk ya yang aku udah sebutin juga ya, untuk jangan takut merasakan FOMO dan pinter-pinter aja mengatasi perasaan FOMO itu gitu. Betul banget, aku setuju banget sama Kak Audrey. Jadi kita nih inget ya, preklinik tuh 3,5 tahun, dan 3,5 tahun ini kita harus isi sama akademik, minat, dan bakat. Jadi kayak kalian tuh kuliah tuh 3,5 tahun itu jangan dikira bakal happy aja karena belajar doang. Justru bagian yang serunya adalah ketika kalian bisa memanage waktu antara kepanitiaan dan juga akademik. Nanti kayak ya kalian bakal ngerti lah, stres kalian tuh bisa diobati dengan kalian ketemu temen, kalian ngerjain sesuatu dengan sesuai dengan passion kalian dan lain sebagainya. Mungkin kayak gitu ya Kak Audrey ya. Iya benar banget tuh, kayak gitu, sesuai dengan apa yang Kak Azam tadi udah sebutin dan simpulkan gitu. Oke nih kalau gitu thank you banget buat Kak Audrey udah hadir di podcast episode ketiga dari HMPD Podcast. Semoga buat teman-teman yang dengerin tadi bisa jadi sebuah ilmu baru juga ya, sebuah insight-insight baru dari pembicaraan-pembicaraan kita. Thank you banget udah yang dengerin. Mungkin itu aja di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.